Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tommy Kurniawan. Saya mahasiswa PPG Angkatan Ketiga. Nomor peserta PPG itu 2015 01923973 dan NIM PPG adalah 2011 684. Saya mahasiswa PPG dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ini adalah formulir pendaftaran ujian kompetensi program pendidikan Prosi Guru periode 4 2020 yang sudah saya cetak. Dan di sini saya akan melakukan video praktik pembelajaran untuk melaksanakan ujian kinerja di kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran 2 pada hari Senin tanggal 30 November 2020. Demikian perkenalan diri saya yang saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu action. Halo anak-anak kelas 5 hebat. Halo. Apa kabar? Baik. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar mandiri lagi ya. Sekolah belum bisa dibuka sampai hari ini. Kalian pasti rindu kan dengan sekolah? Iya. Apa juga sama merindukan kalian dan aktivitas kita di sekolah. Nah, kalian walaupun belajar di rumah harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan, terus menghindari kerumunan. Ya, seperti itu. Jaga protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk untuk supaya diberi kemudahan dalam kelancaran pembelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Amin. Amin. Nah, kita absen dulu ya sebelum kita mulai. Yang pertama, absennya Bapak sudah bagikan di grup WhatsApp link absensi di Google Form ya. Kalian tinggal isi aja, tulis nama kalian, terus kirimkan. Itu untuk link absensinya. Nah, sekarang Bapak akan melihatkan link absensi yang untuk kalian isi ya. Ini adalah link absensinya. Bentuknya seperti ini. Link absensinya ya. Namanya tulis dengan nama lengkap. Itu untuk absensi. Jadi kalian absennya di sana. Ya. Di sini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Cuman yang yoga itu banyak kan di sana ada 5 orang. Terus pembelajaran sekarang tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuan pembelajaran sekarang itu yang pertama kalian bisa menampilkan kalian bisa membuat mind map dari teks jenis-jenis ekosistem yang akan Bapak berikan kepada kalian. Terus juga kalian juga akan bisa menuliskan perbandingan jenis-jenis ekosistem darat dan ekosistem air ya. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, Bapak sekarang akan memberikan kalian gambar. Beberapa gambar tentang ekosistem. Coba kalian perhatikan gambarnya ya. Gambarnya ini nih. Iya. Sudah tampil belum gambarnya? Udah. Dah. Coba kalian perhatikan gambarnya ya.
Itu gambar juga sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp dan di Google Classroom ya. Kalau kalian di sini nggak jelas lihatnya, kalian boleh lihat ke grup WhatsApp atau di Google Classroom kelas 5 ya. Lihat gambarnya, lihat. Itu gambar pertama tentang ekosistem darat ya. Terus ini masih ekosistem darat. Terus gambar kedua ini adalah ekosistem air. Lihat itu gambarnya, itu di daerah kita. Terus gambar ketiga adalah ekosistem buatan. Itu gambar di daerah kita juga. Kalian bisa lihat di sana. Nah, sudah kan melihat gambarnya? Jelas? Bapak. Sudah. Bapak akan berikan pertanyaan kepada kalian ya. Coba diingat kembali dari gambar yang tadi. Pernahkah kalian berada di tempat gambar yang kalian tadi lihat tadi? Di mana? Di sawah. Benar. Pondok Bali. Pondok Bali ya, di pantai. Terus? Situ Nagrog, ya betul, di Situ Nagrog, ya betul. Terus pertanyaan kedua, apakah ada tempat yang belum kalian datangi dari gambar yang kalian lihat? Apa gambar apa? Di mana? Iya, di Padang Pasir. Padang Pasir nggak ada di Indonesia ya, karena Padang Pasir jauh letaknya di Indonesia. Nah, yang kedua, Bapak akan melihatkan atau menunjukkan menunjukkan kompetensi yang ingin dicapai, yang akan dicapai dari pembelajaran sekarang. Yang pertama itu yang akan dicapai oleh kalian adalah membuat mind map. Terus juga akan menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan peta pikiran. Terus juga akan bisa membandingkan jenis-jenis ekosistem. Terus juga akan bisa menyajikan perbandingan jenis-jenis ekosistem darat dan ekosistem air dalam sebuah ulasan. Itu adalah tujuan yang akan dicapai, kompetensi yang akan dicapai oleh kalian. Dan metode pembelajaran yang akan Bapak berikan kepada kalian itu adalah metode pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi kalian akan membuat proyek di sini. Proyek apa? Nanti kita lanjutkan. Nah, sekarang Bapak akan melihatkan kalian sebuah teks yang berjudul jenis-jenis ekosistem. Kalian boleh perhatikan teksnya. Teks ini sudah Bapak berikan di Google Classroom juga ada, di grup WhatsApp juga ada. Kalian boleh baca lagi di sana. Kalau di sini misalnya tampilannya menurut kalian kurang jelas, silakan kalian baca dengan seksama teks jenis-jenis ekosistem ini. Silakan baca. Mandiri ya bacanya. Bacanya dalam hati saja. Silakan dibaca. Akan memberikan video pembelajaran, kalian perhatikan videonya. Setelah Bapak berikan ya, perhatikan dengan baik ya. Video pembelajarannya ini nih. Video pembelajaran. Assalamualaikum sahabat rumah belajar. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi ekosistem. Kita sering ya mendengar istilah ekosistem. Hayo, apakah sahabat rumah belajar tahu apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Sahabat rumah belajar, dapatkah kalian sebutkan apa saja yang terdiri dari makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada lingkungan? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Yang termasuk makhluk hidup, contohnya manusia, hewan,
tumbuhan. Dan yang termasuk benda tak hidup seperti cahaya matahari, udara, air, dan juga tanah. Selanjutnya, tersusun atas apa saja ekosistem itu? 1. Individu. 2. Populasi. 3. Komunitas. Apa saja penjelasan dari masing-masing bagian dari ekosistem di atas? Mari kita bahas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya, seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara, dan masih banyak lainnya. Sedangkan tempat individu itu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, pada sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai, komunitas padang rumput, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Berdasarkan jenisnya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami. Ekosistem yang terbentuk secara alamiah. Contohnya, hutan, sungai, dan laut. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk berkat turut campur tangan manusia. Contohnya, sawah, perkebunan, dan kolam. Ekosistem alami sendiri terbagi lagi menjadi dua. 1. Ekosistem air, seperti laut, rawa, dan danau. Kedua, ekosistem darat, seperti hutan, padang rumput, dan gambut. Nah, sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Selamat belajar, sahabat rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah video pembelajaran dan teks jenis-jenis ekosistem yang sudah kalian perhatikan tadi dan sudah kalian cermati tadi. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian. Nanti kalian kerjakan ya. LKPD-nya sudah Bapak berikan di Google Classroom. Jadi kalian bisa mengerjakan di sana ya, di Google Classroom. Silahkan sekarang kalian buka Google Classroom kelas 5 hebatnya. Atau kalian juga bisa lihat di Zoom meeting ini, Bapak akan menampilkan LKPD yang akan kalian kerjakan itu yang bagaimana sih? Nah, LKPD-nya seperti ini. LKPD-nya seperti ini. Sudah kelihatan di kalian tampilannya? Sudah. Nah, Udah, Pak. Sudah, Pak. Gus. Udah. Nah, Udah, Pak. ini LKPD yang akan kalian kerjakan. Terus juga ada petunjuk juga, petunjuk LKPD-nya. Kalian baca ya petunjuk LKPD-nya supaya kalian tahu bagaimana cara mengerjakan LKPD yang akan kalian kerjakan. Terus di LKPD ini Bapak memberikan beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama itu kalian membuat mind map. Ya, kalian membuat mind map. Nah. Terus di kegiatan
masih kegiatan 1, kalian akan menjawab soal. Ada 4 soal. Ini kalian jawab. Nah, di kegiatan kedua, itu kalian kan sudah melihat videonya tadi. Makanya kalian videonya tadi itu kurang jelas. Kalian bisa lihat lagi di sini. Di sini ada QR code untuk melihat link videonya di YouTube. Setelah melihat link video di YouTube, kalian menjawab 4 pertanyaan di sini. Ya, buat jawabannya di sini di lembar kegiatan 2, di lembar jawaban kegiatan 2. Kalian jawab di sini nomor 1, nomor 2, terus nomor 3, ini perbandingannya, dan nomor 4 urutannya. Nah, itu adalah LKPD yang akan kalian kerjakan. Jadi ada 2 kegiatan ya. Kalian buka Google Classroom-nya silakan, terus kerjakan di sana ya. Ya, Bapak ini. Pak. Silakan buka Google Classroom-nya ya. Silakan kerjakan. Nah, kita lanjutkan. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan. Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 5 kelompok untuk mengerjakan suatu proyek yang akan kalian kerjakan. Nah, nanti setiap kelompok mengerjakan satu proyek yang akan dikerjakan. Terus kelompok tugas proyek ini nanti kalian kumpulkan. Cara mengumpulkannya adalah kalian mendokumentasikan hasil kerja kelompoknya. Apa sih proyek yang akan kalian buat? Nih, proyek yang akan kalian buat itu seperti ini. Nih, proyek yang akan kalian buat itu adalah membuat miniatur ekosistem. Membuat miniatur ekosistem. Boleh, bisa bikin juga akuarium, boleh. Misalnya, Pak, saya mau bikin akuarium, nggak apa-apa. Nah, ini adalah salah satu contohnya saja, membuat satu proyek, membuat miniatur ekosistem. Bahan-bahan yang diperlukan itu yang pertama adalah toples kaca transparan. Boleh juga menggunakan akuarium bekas. Terus yang kedua hewan. Kalian boleh pilih hewan apa saja, tapi jangan hewan yang besar-besar ya, hewannya yang kecil-kecil aja. Terus yang ketiga tumbuhan. Nah, tumbuhan juga pilih yang kecil aja, ya terutama rumput. Terus ada tanah. Terus yang kelima bebatuan, yang terakhir adalah air. Dan bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah kalian menyiapkan toples yang bersih, terus masukkan tanah dan tumbuhan serta bebatuan ke dalam toples tersebut. Kemudian letakkan hewannya di atas. Kalau kalian meletakkan hewan cacing, berarti kalian meletakkan cacingnya di dalam tanah ya, jangan di atas tanah. Terus setelah beres semuanya, siram dengan air secukupnya. Siram dengan air. Nah, itu proyek yang akan kalian buat ya, seperti itu. Nah, itu adalah proyek. Nah, Pita sama Elga mau bergabung, baru bergabung. Nah, Pita sama Elga. Nah, di sini Bapak akan melihatkan Google Classroom kelas 5. Kita lihat siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas. Ini baru join 11 siswa. Di tugas kelasnya ada tugas kelompok, tugas evaluasi, sama tugas LKPD. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan sedikit tentang ekosistem yang sudah kalian pelajari tadi. Ya. Ekosistem yang
yang akan kalian pelajari, yang sudah kalian pelajari tadi ya. Bisa dilihat di sini PowerPoint yang sudah Bapak buat. Judulnya adalah komponen ekosistem Subang Jawara. Pembelajarannya tema 5, subtema 1 dan pembelajaran 2. Apa sih tentang ekosistem? Ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya interaksi atau hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekosistem jenis-jenisnya itu ada 2. Ada ekosistem alami seperti ekosistem darat dan ekosistem air, dan yang kedua adalah ekosistem buatan. Nah, ekosistem darat itu contohnya seperti padang pasir, hutan, hujan tropis. Kalau ekosistem air, contohnya adalah air laut, ekosistem air laut. Terus juga ekosistem air tawar. Terus ekosistem buatan itu seperti sawah dan ikan, kolam ikan. Nah, fungsi ekosistem untuk apa? Yang pertama adalah sebagai aliran energi. Yang kedua itu rantai makanan. Yang ketiga adalah perkembangan dan evolusi. Ini fungsi ekosistem. Komponen ekosistem itu dibagi 2. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu bagian yang hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Terus kalau komponen abiotik itu komponen yang tidak hidup. Bagian fisik dan kimia atau tidak hidup yang memiliki peran sebagai medium atau tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup. Nah, itu komponen ekosistem. Nah, itu penjelasan Bapak seperti itu. Terus coba Bapak minta kepada kalian, setelah kalian melihat, mendengarkan, dan mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan kepada kalian, minta salah satu aja, coba Regina atau Pandu atau Andini atau siapa saja boleh, untuk mempresentasikan atau untuk merangkum hasil pembelajaran yang telah kalian tadi lihat atau dengar. Ya. Coba siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Andini, bisa menyimpulkannya tentang pembelajaran hari ini? Coba. Tentang komponen ekosistem. Coba Andini. Tentang ekosistem apa aja? Dan ekosistem buatan. Betul. Kemudian Ekosistem. komponen ekosistem, ekosistem alami apa? Gangguan jaringan sepertinya Andini. Coba Pandu, apa sih ekosistem alami Pandu tadi? Lanjutan yang Andini, ekosistem alami itu apa sih? Terus? Hutan. Betul, hutan itu contoh-contohnya. Jadi ekosistem itu jenis-jenisnya itu ada 2 ya, ekosistem alami sama ekosistem buatan. Ekosistem alami itu ada ekosistem darat sama ekosistem air. Ya, ekosistem darat itu hutan, padang pasir, terus ekosistem air itu laut, ya, danau. Nah, itu ekosistem air. Terus ekosistem buatan itu contohnya sawah, kolam ikan, itu ekosistem buatan. Ya. Ya betul, kata siapa tadi, gunung. Itu ekosistem alami gunung, ya. Nah, itu tentang ekosistem. Jadi kesimpulannya seperti itu.
Nah, apakah setelah kalian belajar hari ini ada yang kurang dimengerti? Kalian boleh bertanya sekarang. Misalnya ada Pak yang belum mengerti, kalian boleh bertanya sekarang. Coba. Ada yang mau bertanya tentang ekosistem ini? Sudah mengerti? Sudah mengerti. Jadi kalian sudah mengerti ya? Dilanjutkan. Nah, untuk kedepannya nanti setelah kalian membuat proyek miniatur ekosistem, ya, itu supaya kalian bisa lebih mengerti tentang keadaan ekosistem. Jadi supaya bisa lihat langsung di miniatur itu kehidupan ekosistem bagaimana sih, ya, seperti itu. Nanti kalian bisa lihat di sana di proyeknya yang setelah kalian buat. Proyeknya dikumpulkannya di Google Classroom. Ya. Supaya lebih semangat lagi, Bapak akan menampilkan sebuah video yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Sejak dulu kala melambang
Tadi lagunya membuat kalian semangat tidak? Ya. Iya, Pak, semangat. Ada artis-artis yang kalian favoritkan tadi di sana? Ya. Apakah ada artis yang difavoritkan oleh kalian tadi di sana? Pak. Ada. Apa siapa? Siapa coba? Noah. Nah, ya, itu adalah video untuk menyemangati pembelajaran yang kalian lakukan sekarang ya. Mudah-mudahan dengan melihat video tadi kalian lebih semangat lagi belajarnya. Nah, pembelajaran sekarang sudah beres sampai hari ini. Semoga kalian masih semangat walaupun belajar di rumah, ya tetap jaga protokol kesehatan kalian, cuci tangan, terus jauhi kerumunan, menggunakan masker keluar rumah, ya. Dan kalian juga harus sering-sering berolahraga, ya supaya kalian bisa tetap sehat, ya. Nah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Kita tutup, nanti kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa, selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.